Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri dan di video kali ini kita kembali bicara tentang akuntansi. Jadi di video kali ini kita mau bahas apa teman-teman? Kita bahas terkait dengan analisa sebuah perusahaan secara simple atau untuk pemula lah. Jadi modul kali ini memang sengaja saya siapkan, sengaja saya susun untuk teman-teman yang memang mau fokus ke bagian analisis. Kenapa sih ilmu ini penting? Kenapa sih modul ini penting? Sebenarnya modul ini ditujukan bukan untuk seorang analisis saja teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman bisa menguasai modul ini, ketika teman-teman berwirausaha, punya usaha atau lain sebagainya, ya nanti bakalan dipakai gitu. Ya kita harus tahu bagaimana cara melihat sebuah perusahaan. Itu termasuk di dalamnya adalah melihat apakah dia itu sehat, apakah dia itu bonafit, apakah dia itu berprospek dan lain sebagainya. Ya, jadi modul kali ini memang penting banget untuk kita ketahui. Kalau dikuasai sih agak relatif ya, tergantung orangnya, karena memang ini ilmu yang terus berkembang dan memang ilmu ini juga sangat bervariasi ya. Ketika ada mentor lain yang mengajarkan, tentu cara analisanya berbeda. Ingat teman-teman, ketika kita sudah bicara terkait dengan analisa, itu berhubungan dengan asumsi, berhubungan dengan imajinasi. Bukan berarti kita berimajinasi asal-asal, enggak. Yang namanya analisa itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar teman-teman ya, karena kan namanya analisa, kita menganalisa dengan kemampuan kita, dengan pengetahuan kita. Jadi itulah yang kita dapat, dan hasil analisa itulah nanti diolah oleh pemakai data. Nah, mungkin itu tuh teman-teman ya perkenalan kita, suruh masuk ke modulnya lebih dalam. Nah, karena modul kita terkait dengan analisa sebuah perusahaan secara simple, maka di modul kali ini teman-teman, kita split dua video. Yang pertama kita membahas terkait dengan metode kualitatif, yang kedua adalah metode kuantitatif. Kenapa? Karena kalau kita mau menganalisa perusahaan, itu harus menggunakan dua metode teman-teman, kualitatif dan kuantitatif. Apa sih kualitatif? Apa sih kuantitatif? Nah, di video kali ini kita khususkan membahas terkait dengan metode kualitatif. Metode kualitatif itu apa? Sesuai dengan namanya, kualitatif, yaitu metode yang membahas terkait dengan apa yang tampak. Ya, jadi dia itu bersifat mendeskripsikan. Dia itu bersifat kualitatif, bukan bersifat angka, bersifat kata-kata teman-teman. Kalau teman-teman masih kuliah, taulah ya nyusun skripsi ya. Kalau kualitatif itu udah pasti kata-kata, kalau kuantitatif ya angka. Nah, di kuantitatif nanti baru kita belajar terkait dengan menganalisa menggunakan rasio keuangan. Untuk di video kali ini kita tidak akan membahas terkait dengan angka, tidak akan membahas terkait dengan laporan keuangan. Kita bahas terkait dengan cara pendeskripsian sebuah perusahaan. Ketika saya katakan metode kualitatif teman-teman, bagaimana sih cara menganalisa sebuah perusahaan dengan metode kualitatif? Sebenarnya caranya ini banyak banget teman-teman, dan pakai cara apa saja sebenarnya sih benar sih, kembali yang saya katakan tadi, itu bagaimana teknik analisanya saja. Tujuannya memang supaya kita lebih tahu lagi perusahaan ini. Kalau dari yang saya sharekan, ini menurut versi saya ya, bisa benar bisa salah, ambil saja positifnya teman-teman. Dan menurut saya sih ini sudah cukup mewakili sih. Kita cuma perlu menguasai 3 poin. Yang pertama kita analisa manajemennya, yang kedua kita analisa terkait dengan kegiatan usahanya, dan yang ketiga kita analisa terkait dengan eksternalnya. Satu-satu akan saya bahas teman-teman. Kita masuk ke analisa manajemen. Analisa manajemen itu apa sih teman-teman? Analisa manajemen usaha ini adalah analisa terkait dengan sistem manajemen perusahaannya teman-teman. Namanya sudah manajemen, jadi kita mau tahu sistem manajemennya bagaimana. Pada analisa manajemen usaha ini terdiri apa saja? Terdiri dari yang pertama adalah sejak kapan berdirinya usaha. Nah, ini saya jelaskan langsung. Semakin lama usaha tersebut berdiri, tentu usaha tersebut semakin bagus. Berarti pengalamannya semakin banyak. Kalau usahanya baru berdiri, tentu kita agak ragu. Ya, kita analisa seperti begitu teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siapa key personnya, siapa pengurusnya. Nah, itu juga penting teman-teman. Kalau perusahaannya baru berdiri, tapi orang yang mengurusnya itu sudah berpengalaman lama di bidang ini. Contoh dia jual plastik misalnya. Dia dulunya bekerja sebagai staf di perusahaan plastik. Tentu kita juga tidak ragu lagi karena dia sudah memiliki pengalaman. Tapi kalau pengurusnya itu orang baru dan perusahaannya juga baru berdiri, tentu kita meragukan pengalaman serta perusahaannya tersebut. Karena dia nggak punya pengalaman dan perusahaannya juga baru berdiri. Ya teman-teman ya. Ini juga berhubungan dengan sistemnya ya, sistem perusahaannya. Kalau dia sistem dinasti atau keluarga, biasanya pengurusnya itu adalah keluarganya dan nanti diteruskan kepada anaknya. Tentu ini juga harus kita kaji teman-teman. Kalau memang orang tuanya bagus, ya manajemennya oke misalnya, rupanya turun ke anaknya rupanya dapat gosip miring nih, misalnya suka judi lah misalnya. Nah, tentu kita harus hati-hati teman-teman. Apalagi kalau usahanya sudah diambil anaknya, kita tidak bisa percaya lagi seperti pengurusan orang tuanya. Bisa jadi anaknya sudah goyang lah. Nah, itu juga mempengaruhi analisa kita. Jadi itu penting banget teman-teman. Terus kita harus tahu juga teman-teman di bagian pengurus ini, kalau memang dia nggak usaha dinasti lah, dia usaha partner. Nah, apa hubungan partner mereka itu?
Usaha dinasti dan usaha partner itu sebenarnya ada plus minusnya ya. Ini tergantung pandangan teman-teman, tergantung analisa teman-teman. Saya kembali ke teman-teman juga. Tapi kalau usaha dinasti, biasanya itu pengambilan keputusannya cepat karena dia tuh melalui satu tangan. Jadi kalau benar, pasti benar lah. Kalau salah ya hancur perusahaannya. Kalau partner, biasanya pengambilan keputusannya lebih susah. Kenapa? Karena dia tuh harus berunding dulu ya kepada partnernya. Nah, ini gimana? Positifnya ada. Positifnya itu ya tentu keputusannya itu lebih diseleksi lah, lebih bagus. Negatifnya juga ada teman-teman, pengambilan keputusannya lambat. Jadi memang ada plus minusnya, itu tergantung kita lihat dan tergantung wawasan kita seberapa luas untuk mengkaji hal ini teman-teman. Terus kita kaji lagi, berapa jumlah mesinnya, berapa jumlah armadanya. Nah, kalau misalnya dia jual plastik, dia itu ada memproduksi plastik enggak? Terus dia itu punya armada enggak untuk mengantar hasil produksinya? Atau dia itu cuma trading, penjualan plastik misalnya. Nah, hal ini juga penting teman-teman ya. Dan jumlah mesin ini teman-teman harus cross-check-kan dengan analisa kuantitatif, yaitu di bagian aktiva tetap di neraca. Jadi jumlah mesin dia itu harus sama dengan di aktiva tetap neraca. Ya, karena banyak kejadian gini teman-teman. Dia tuh di laporan keuangan itu aktiva tetapnya banyak. Tapi pas kita lihat di operasional, kok nggak ada mesinnya? Kok nggak ada ininya? Rupanya sudah rusak semuanya. Tapi dia masih catat di pembukuannya. Seharusnya itu nggak boleh teman-teman ya. Kenapa? Karena itu seolah-olah membuat perusahaan dia itu seolah-olah bagus gitu di laporan keuangannya. Padahal operasionalnya nggak ada lagi gitu. Jadi kualitatif dan kuantitatif ini saling berhubungan. Kita nggak bisa lihat kualitatif dulu baru lihat kuantitatif, nggak bisa ya, harus sejalan dia. Nah, terus teman-teman bisa lihat juga jumlah pegawainya, berapa karyawannya. Nah, juga harus diperhatikan teman-teman ya. Itu pun penting juga, bagaimana mereka mengelola karyawannya. Saya sendiri pun nggak punya pengalaman karena saya belum pernah jadi bos. Cuma biasanya itu kalau saya kaji perusahaan, lihatnya kemana arahnya? Ke laporan keuangan, analisa kuantitatif. Jadi misalnya pegawainya 10, berapa sih biaya gajinya? Nah, itu biasa saya cross check kan untuk melihat betul nggak gitu. Karena saya itu sebagai seorang analisis, saya itu agak hati-hati terkait dengan nilai keuangan. Saya itu kalau lihat keuangan aneh saja, nggak cocok saja, saya itu sudah was-was gitu teman-teman ya. Tapi terkait dengan bagaimana mereka memanajemen hal tersebut, saya sih nggak bisa berkomentar banyak karena saya belum pernah menjadi bos. Jadi saya kurang tahu lah bagaimana karyawan yang layak, karyawan yang bagus, yang cocok timnya buat teamwork gitu, nggak gitu pandai lah saya teman-teman ya. Nah, jadi itu kembali ke teman-teman bagaimana teknik analisanya. Kalau analisa saya itu sangat simpel, saya cuma cross check ke laporan keuangan. Terus yang paling penting adalah izin. Nah, kalau teman-teman pernah bekerja, misalnya nih bekerja di perusahaan besar, ketika perusahaan besar tersebut mau membeli barang kepada perusahaan lain, menjadi supplier misalnya gitu ya, mereka itu pasti minta izin. Nah, perhatikan teman-teman, kenapa? Karena untuk melihat suatu perusahaan itu bagus atau enggak, bukan bagus sih, tapi jelas atau enggak, ya perusahaan itu harus punya izin. Kalau perusahaan itu izinnya saja enggak diupdate atau expired gitu ya, tentu perusahaan ini enggak bonafit, enggak jelas gitu ya. Tapi kalau izinnya itu diupdate dan sesuai dengan sektor usahanya ya, tentu kita lihat perusahaan ini memang betul bonafit dan jelas gitu ya. Karena izin saja dia jelas, apalagi kinerjanya gitu. Tapi kalau izin saja sudah nggak jelas ya kita takut juga. Jangan nanti kasih orderan gitu ya, rupanya hilang, melarikan diri. Nah, itu kita takut juga. Karena itu pengaruh ke reputasi kita. Jadi ada 5 poin mungkin ya di samping ini teman-teman bisa lihat. Sebenarnya masih banyak sih, boleh saja dikaji lebih luas lagi, nggak masalah. Tapi ini secara simpel dan untuk pemula ya. Kalau sudah level expert nanti beda cerita lagi. Ini adalah manajemennya teman-teman. Ini paling simpel, ini hanya manajemennya saja. Kalau dari manajemennya sudah nggak jelas, ini ya sudah perlu dipertanyakan. Tapi sih kebanyakan sih manajemennya jelas lah ya. Oh ya, saya tambah lagi sedikit dari analisa manajemen usaha. Teman-teman kalau lihat di bagian pengurus itu kan termasuk direksi, komisaris dan lain sebagainya ya. Itu sangat penting teman-teman. Ini contoh saja, saya ambil contoh real. Teman-teman mungkin tahu ya Pak Erick Thohir ya, dia kan sekarang Menteri BUMN. Nah, kenapa sih Pak Menteri BUMN itu lagi gencar-gencarnya? Ini dulu ya, sebelum-sebelumnya ganti-ganti rombak direksi. Disitulah pentingnya pengurus teman-teman. Ketika sebuah perusahaan itu dirombak direksinya, dirombak pengurusnya, maka sistemnya semua akan berubah. Jadi kalau direksinya itu bagus, pengurusnya itu bagus, maka perusahaan tersebut pasti maju. Makanya kemarin kan kita lihat Menteri BUMN kita sibuk merombak direksi-direksi semuanya, bahkan yang nggak bagus bakal dicabut. Nah, itulah pentingnya pengurus teman-teman. Makanya kenapa saya sharekan di analisa manajemen usaha ada pengurus. Ya, jadi pengurus ini nggak bisa dipandang sebelah mata teman-teman. Dia penting banget. Jadi bisa dikatakan pengurus itu adalah garda paling depan dari sebuah perusahaan. Dialah yang paling berpengaruh di perusahaan tersebut atau key person-nya. Oke teman-teman, kita masuk ke analisa kegiatan usaha. Apa sih analisa kegiatan usaha? Tentu kita menganalisa kegiatan usahanya teman-teman. Bagaimana usaha tersebut berjalan. Poin-poin apa saja sih yang kita kaji pada analisa kegiatan usaha? Yang pertama adalah jenis usaha yang dijalankan teman-teman. Ini penting banget. Tadi kan kita sudah menguasai manajemennya, sudah melihat manajemennya.
Sudah kita pelajari manajemen usahanya. Sekarang kita lihat ke kegiatan usahanya. Dan kegiatan usaha apa yang dia jalankan. Misalnya nih, saya katakan, seperti yang contoh tadi ya, dia tuh bergerak di bidang plastik. Nah, kita harus tahu teman-teman, kegiatan usahanya bagaimana. Kalau dia hanya mengatakan bergerak di bidang plastik, itu belum detail teman-teman. Kita mau yang lebih detail lagi. Nah, bagaimana dia itu bergerak di bidang plastik? Apakah dia itu melakukan proses penjualan saja, trading saja, atau dia itu memproduksi? Nah, di kegiatan usahanya kita kaji teman-teman. Kita perjelas. Oh, ternyata perusahaan ini dia itu bergerak di bidang produksi plastik misalnya. Kalau dia memproduksi plastik, tentu dia punya mesin dan lain sebagainya. Ya, itulah kita kaji teman-teman. Kalau dia itu hanya trading, berarti dia itu hanya membeli plastik dan dijual kembali. Ya, seperti agen. Setelah kita tahu jenis usahanya teman-teman, baru kita masuk ke lokasi usahanya. Nah, kita perlu tahu teman-teman, di mana lokasi usahanya. Kalau seperti yang dikatakan tadi, dia itu memproduksi plastik, tentu dia itu memiliki gudang, di mana tempat mesin-mesin dia itu ditempatkan untuk memproduksi plastik. Nah, kalau bisa kita tahu teman-teman, itu di mana lokasinya. Kenapa? Supaya kita itu lebih yakin kalau perusahaan tersebut bonafit atau jelas gitu ya. Tapi ya ini relatif ya. Ini tergantung wawasan kita, sejauh mana kita bisa mengetahui hal tersebut. Itu tergantung analisis ya teman-teman ya. Terus juga kita harus tahu juga toko dia itu bagaimana. Nah, toko dia itu di mana? Kalau toko dia itu cuma satu styling misalnya di belakang pun rumah orang, ya tentu kita pun agak ragu ya. Berarti dia itu sewa dan kita ya takut juga lah sampai kapan dia sewa tiba-tiba dah hilang juga tokonya, kan bahaya. Nah, jadi kita harus tahu secara detail teman-teman. Dia itu bagaimana? Ya, at least kita berkunjung ke sana. Ketika kita berkunjung, kita sudah tahu. Contoh saja seperti PT Indofood, kita katakanlah, dia punya pabrik banyak banget. Ya, tentu kita sudah tidak ragu lagi. Pabriknya pun sudah tercatat jelas di internet. Kita bisa cari, kita bisa visit. Ya, kalau ada izin misalnya. Nah, gitu teman-teman ya. Seterusnya teman-teman, kalau bisa, kita bisa mengkaji dari buyer dan suppliernya. Ini memang relatif ya. Ini memang tergantung kemampuan analisisnya, tapi kalau bisa memang kita mencari tahu siapa sih bayarnya, siapa sih suppliernya. Nah, kenapa ini penting? Ini tergantung dari posisi kita teman-teman. Kita posisinya apa? Kalau misalnya kita supplier, ya kita mau mengkaji buyer. Misalnya nih, buyer A, kita ini supplier, dan dia ini juga punya supplier C, misalnya. C ini adalah kompetitor kita, dan si supplier C ini memberikan dia itu piutang. Nah, tentu ini menjadi sebuah informasi untuk kita yang penting. Supplier C saja memberikan dia piutang, berarti buyer A ini jelas, dan kita pun bisa mempertimbangkan untuk memberikan piutang. Nah, jadi dengan mengetahui buyer atau suppliernya itu penting teman-teman ya. Sama juga kepada buyer. Kalau kita tahu buyernya siapa-siapa saja, tentu bagus juga. Contoh nih, saya mau membeli barang kepada supplier. Terus rupanya saya cek di internet, rupanya dia ada Tokopedia. Di Tokopedia itu bayarnya itu banyak banget. Berarti si supplier ini jelas dalam supply barang, dan saya tidak ragu membuat dia sebagai supplier saya gitu. Karena kan saya juga takut kalau saya punya supplier itu stoknya tiba-tiba hilang atau hilang timbul. Jadi ketika saya track, misalnya saya track di Tokopedia, oh transaksinya lancar banget, berarti ini cocok menjadi supplier. Itu contoh saja teman-teman ya. Itu sebab saya katakan supplier dan buyer itu penting untuk diketahui. Tapi itu tergantung dari wawasan kita sejauh mana teman-teman. Nah, terus kita lanjut ke sistem distribusinya. Nah, sistem distribusi ini juga penting teman-teman ya. Kenapa saya katakan penting? Ini kita bercerita saja teman-teman ya. Misalnya nih, kalau zaman sekarang kan banyak perusahaan itu menggunakan jasa pengangkutan atau jasa pengiriman lah, Tiki, JNE, dan lain sebagainya. Tapi kalau ada perusahaan yang punya armada sendiri, punya pickup sendiri, punya mobil sendiri untuk mengantar, tentu ini akan menjadi nilai plus teman-teman. Kita anggap perusahaan tersebut berarti bonafit. Dia itu berarti punya banyak opsi. Jadi seandainya kalau pengangkutan penuh, dia masih memiliki opsi lain. Misalnya atau JNE lagi overload, dia memiliki opsi lain. Nah, ini akan membuat nilai plus untuk perusahaan tersebut ketika kita analisa. Nah, dan yang terakhir teman-teman, kita harus tahu juga bagaimana strategi pemasaran dia. Ini sih sebenarnya agak relatif ya, dan sebenarnya tergantung wawasan kita lah bagaimana melihatnya. Tapi ya at least kita tahu saja sih dasar-dasarnya. Gimana sih strategi pemasaran dia? Apakah dia itu memang fokusnya itu pasarnya online atau fokusnya pasarnya offline? Dia itu fokus supply barangnya kemana? Ke end user atau ke distributor misalnya. Nah, kita harus tahu. Jadi kita tahu menempatkan diri teman-teman sebagai apa dan bagaimana cara menghadapi dia. Tapi ini kembali lagi teman-teman, semakin banyak wawasan kita, semakin luas wawasan kita, maka analisa kita itu semakin detail. Tapi kalau kita hanya belajar sebagai pemula, ya anggap saja sebagai latihan untuk menambah wawasan kelaknya. Nah, kita sudah selesai teman-teman di analisa kegiatan usaha. Ini kita hanya bercerita saja secara simpel teman-teman ya. Kita masuk ke analisa eksternal teman-teman. Analisa eksternal itu apa sih? Analisa yang berkaitan dengan hubungan dengan eksternal, pihak eksternal. Ini di sini ada 4 poin saja teman-teman.
Ya, ada 4 poin saja. Yang pertama adalah prospek usaha. Usaha ini bagaimana sih prospeknya ke depan? Contoh, seperti yang saya katakan tadi, produksi plastik. Kita analisis dari plastik ya teman-teman. Oh, dia tuh produksi plastik. Plastik ini sampai sekarang masih dipakai sebagai kantungan dan lain sebagainya. Berarti plastik ini adalah produk yang bisa dikatakan sudah kebutuhan masyarakat lah, dan bakal dipakai terus. Dan ya semua di mana-mana pun plastik juga ya. Berarti ini masih berprospek bagus. Ya, bersifat lokal dan tidak bersifat musiman. Ya, orang pakai plastik kan gak ada musimnya. Tiap hari pun pakai plastik ya untuk menyimpan barang. Jadi ya bisa dikatakan masih berprospek bagus. Itu contoh saja di produksi plastik yang kita ceritakan. Tapi kalau dia itu misalnya usaha kembang api, nah tentu ini harus agak hati-hati teman-teman ya. Kalau kembang api itu kan bersifat musiman. Dia itu kalau lagi lebaran, tahun baru, rame. Tapi kalau di luar itu mana ada yang main kembang api. Nah itu berarti harus menjadi pandangan kita di bagian prospek usaha teman-teman. Nah, jadi ini perlu kita kaji juga sebagai analis gitu ya. Semakin banyak yang kita kaji, semakin banyak yang kita tahu, tentu analisa kita itu semakin bagus. Kita masuk ke poin kedua teman-teman, yaitu kompetitor. Nah, ini juga penting. Kita harus tahu teman-teman, kompetitornya siapa. Kenapa kita harus tahu? Ya, tentu teman-teman. Kalau misalnya perusahaan ini kompetitornya banyak dan dia ini baru berdiri, bisa jadi perusahaan ini akan mengalami kesulitan dan kita takutkan itu tidak bertahan. Ini penting banget teman-teman. Kita sebagai supplier, kalau mau mensuplai barang ke buyer kita, apalagi dia minta piutang, kita menjadi was-was ya. Sama juga pihak lembaga pembiayaan, dia tuh mau memberikan kredit, dia pasti takut ya, karena banyak kompetitor ya. Nah ini penting teman-teman ya, terutama dari pihak supplier ataupun lembaga pembiayaan. Kita masuk ke status kedudukannya teman-teman. Kalau bicara soal status kedudukan, ini kan dari eksternal ya. Cuma ada 2 saja teman-teman. Dia itu kalau nggak follower, ya pioner. Follower itu apa? Dia itu yang mengikuti lah. Contoh, udah ada usahanya, dia ikuti saja. Kalau pioner apa? Belum ada usahanya, dia yang buat sendiri. Contoh apa? Gojek. Nah, itu memang dia tuh jadi pioner lah. Ya, Gojek. Jadi usahanya belum terpikirkan, dia sudah buat sendiri. Nah, kalau yang lain, contoh online shop, itu semua follower. Jadi kalau follower itu biasa kompetitornya banyak banget. Kalau pioner itu biasa jarang banget kompetitornya. Karena dia itu yang pertama kali merintis. Dan dia itu paling besar. Jadi kalau teman-teman mau invest dana ke Gojek, itu boleh ya, dia itu pioner itu. Bisa dikatakan kompetitornya ada, tapi ya cuma satu saja, Grab saja kompetitornya, nggak ada yang lain lagi. Ya, jadi kita kaji dari analisa eksternalnya. Nah, yang terakhir apa teman-teman? Yaitu kebijakan pemerintah. Ini penting teman-teman. Kenapa? Tadi kan kita cerita terkait dengan produk plastik. Nah, kita harus tahu informasi teman-teman. Ada nggak kebijakan pemerintah yang mengatur terkait dengan plastik? Satu sisi, plastik itu kan merusak dunia. Kalau misalnya ada peraturan pemerintah yang terbit terkait dengan pembatasan plastik, tentu ini akan berimpact kepada usaha kita. Bukan usaha kita sih, tapi usaha yang kita kaji. Jadi, di analisa kualitatif, kita juga dituntut untuk mengetahui kebijakan pemerintah. Dan kalau bisa juga memprediksi teman-teman. Ada nggak kebijakan-kebijakan pemerintah yang diisukan, yang belum diterbitkan, tapi ke depan bakal diterbitkan mungkin ya. Atau prediksi kita lah, kemampuan kita analisa. Terkait dengan plastik misalnya. Misalnya dikatakan, per hari ini tidak boleh lagi pakai plastik, semuanya diganti misalnya, jadi kertas. Wah, bisa jadi perusahaan plastik tumpur semuanya. Dan kita mengkaji perusahaan plastik misalnya, tentu itu menjadi bahaya. Jadi diperlukan kemampuan analisa. Ingat teman-teman yang saya katakan lagi, kembali ke awal. Analisa itu nggak ada yang betul, nggak ada yang benar. Tergantung pemakai datanya, dan tergantung kita melihatnya bagaimana. Teman-teman analisa bagaimanapun itu sah-sah saja. Dan juga semakin luas wawasan kita, semakin banyak kita tahu, semakin besar relasi kita, semakin mudah kita menganalisanya teman-teman. Jadi analisa kualitatif itu semuanya itu bersifat deskriptif. Deskriptif itu seperti menjelaskan ya, dengan kata-kata, diterangkan. Meskipun yang diterangkan itu belum tentu benar, bisa jadi salah. Tapi itulah hasil analisa kita teman-teman. Ini akan kita tuangkan dalam bentuk kata-kata, kita tulis semuanya. Nah, jadi teman-teman, saya sudah mempersiapkan modulnya bisa download, dan di bawah itu sudah ada formatnya teman-teman. Formatnya itu bisa diisi. Nah, isinya seperti yang saya katakan tadi, seperti yang saya ceritakan tadi. Contoh bergerak di bidang produksi plastik. Nah, pengurusnya namanya siapa, lokasi usahanya di mana, bayarnya siapa, suppliernya siapa, sistem distribusinya bagaimana, terus strategi pemasarannya bagaimana, prospek usahanya bagaimana, kompetitornya siapa, statusnya apa, status kedudukannya, kebijakan pemerintahnya apa. Diisi. Setelah diisi, baru kita baca dan kita lihat kurangnya di mana, pasnya di mana, sampai kita mendapatkan sebuah kesimpulan. Oh, ini dia analisa kualitatifnya. Dan analisa kualitatif ini nanti akan kita sandingkan dengan analisa kuantitatif. Kuantitatif itu apa? Terkait dengan rasio keuangan. Dan analisa kuantitatif ini teman-teman, inilah yang akan kita bahas di video selanjutnya. Ya, kita bahas dari sisi keuangannya, pakai rasio-rasio yang ada. Dan kedua ini harus sinkron teman-teman ya. Nggak boleh nanti analisa
kuantitatifnya itu berbeda. Apalagi yang saya katakan tadi, di jumlah aset aktiva tetap, ya, di bagian beban gaji karyawan misalnya, harus pas semuanya. Nah, jadi sorry banget kalau nggak jelas atau terburu-buru ya, karena memang ini bahasannya luas banget dan ini tergantung ke wawasan teman-teman. Semakin luas wawasan teman-teman, hasil kajiannya semakin luas lagi teman-teman. Nah, jadi sudah selesai modul kita teman-teman, dan ini adalah metode kualitatif, sudah selesai kita bahas. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung tanya saja di kolom komentar, nanti saya balas. Dan atau ada yang kurang jelas, boleh juga langsung ditanyakan ya. Dan juga teman-teman, terima kasih banget yang sudah nonton, yang sudah like video ini, yang sudah subscribe. Jangan lupa ya, kita ada giveaway, Sabtu ini diumumkan. Yang belum ikutan, bisa segera ikutan. Nah, mungkin itu dulu teman-teman video dari saya. Kita akan berjumpa di part 2-nya teman-teman, terkait dengan metode kuantitatif. Ikutin terus channel ini teman-teman. Saya William Basri, kita berjumpa di video selanjutnya. Dadah!